Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desri Elviayani dengan NPM 216910887. Di sini saya akan melaksanakan tugas pedagogik pada pertemuan ke-15, yaitu membuat video pembelajaran mengenai Animal Educandum pada anak sekolah dasar, di mana pembahasannya ada 3, yaitu pendidikan hanya untuk manusia, yang kedua anak manusia dalam kondisi perlu bantuan, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia dan aliran-aliran pendidikan. Materi yang pertama yaitu pendidikan hanya untuk manusia. Manusia sebagai animal educandum secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Kedua, anak manusia dalam kondisi perlu bantuan. Anak manusia untuk bisa menjadi manusia yang mandiri membutuhkan suatu proses yang lama dan tidak akan dengan sendirinya. Manusia pada saat lahir tidak langsung dapat mengembangkan kemanusiaannya karena ketidakberdayaan dan kelemahannya yang ia miliki secara kodrati memerlukan uluran pihak luar untuk membantunya. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia dan aliran-aliran pendidikan. Yang pertama, faktor hereditas, faktor lingkungan, dan faktor diri. Alirannya terdiri dari aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. Baiklah, kita masuki materi yang pertama, yaitu pendidikan hanya untuk manusia. Manusia sebagai animal educandum secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang tidak berdaya, yang tidak memiliki insting untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Namun, manusia dapat dididik dalam suatu proses belajar yang membutuhkan waktu lama untuk dapat menyelesaikan diri dengan lingkungannya, atau yang dikenal dengan pendidikan. Pada dasarnya, terdapat 2 alasan dasar mengapa manusia harus dididik atau mendidik. Alasan pertama adalah dasar biologis. Dasar biologis mengemukakan bahwa manusia lahir dengan kondisi yang tidak dilengkapi dengan insting yang sempurna untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Manusia perlu belajar yang panjang sebagai persiapan bersaing dalam lingkungan, serta pendidikan itu dimulai ketika manusia sudah mencapai penyesuaian jasmani. Dasar yang kedua yaitu dasar sosio-antropologis. Dasar ini memberikan implikasi terhadap keharusan dalam pendidikan, yaitu diperlukan transformasi dari organisme biologis ke organisme berbudaya. Diperlukan juga transmisi dan internalisasi budaya. Mengapa manusia harus dididik? Bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dilengkapi dengan insting yang sempurna untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi lingkungan. Perlu masa belajar yang panjang dan awal pendidikan terjadi setelah anak manusia mencapai penyesuaian jasmani. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa manusia harus dididik dan memperoleh pendidikan, yaitu yang pertama, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Manusia begitu lahir ke dunia perlu mendapatkan uluran orang lain untuk dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk sampai pada kedewasaan yang merupakan tujuan pendidikan, dalam arti khusus memerlukan waktu yang sangat lama. Yang ketiga, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia tidak akan berperilaku manusia seandainya tidak hidup bersama dengan manusia yang lainnya. Kedua, manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Manusia yang perlu dididik agar ia dapat melaksanakan kehidupannya sebagai manusia, agar ia dapat melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri, secara implisit. Rumusan ini mencakup pula pandangan bahwa manusia itu adalah hewan yang dididik. Kapan pendidikan itu dimulai? Pendidikan dimulai dengan pemeliharaan yang merupakan persiapan ke arah pendidikan nyata, yaitu pada minggu dan bulan pertama seorang anak dilahirkan. Pendidikan dalam bentuk pemeliharaan adalah bersifat murni, sebab pada pendidikan murni diperlukan adanya kesadaran mental dari si anak didik. Bila mana pendidikan itu berakhir?
Proses pendidikan itu mempunyai titik akhir yang bersifat alamiah. Titik akhir bersifat prinsipal dan tercapai bila seseorang manusia muda itu dapat berdiri sendiri dan secara mantap mengembangkan serta melaksanakan rencana sesuai pandangan hidupnya. Materi yang kedua yaitu anak manusia dalam kondisi perlu bantuan. Anak manusia untuk bisa menjadi manusia yang mandiri membutuhkan suatu proses yang lama dan tidak akan dengan sendirinya. Manusia pada saat lahir tidak langsung dapat mengembangkan kemanusiaannya karena ketidakberdayaan dan kelemahannya yang ia miliki secara kodrati memerlukan uluran pihak luar untuk membantunya. Namun, secara kodrati pula anak dilahirkan dengan potensi untuk berkembang menuju kemandiriannya. Yang pertama, manusia lahir tidak berdaya. A. Manusia memiliki kelebihan. B. Manusia belum dapat menolong dirinya sendiri. C. Manusia dilahirkan dalam lingkungan manusiawi. 2. Dunia manusia sebagai dunia terbuka. A. Manusia belum siap menghadapi kehidupan. B. Manusia mampu menggunakan alat. Dalam hal ini, semua tersirat dengan adanya inisiatif dan daya kreasi manusia, kemampuan manusia untuk merealisasikan dirinya, kesadaran manusia akan lingkungan, keterarahan hidup manusia kepada lingkungan, dan kesadaran manusia akan tugasnya dalam lingkungan hidupnya. Yang C. Manusia sebagai makhluk yang perlu dididik. Materi yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia dan aliran-aliran pendidikan. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak adalah A. Faktor hereditas. Menurut Hasewitt-Rennington, hereditas adalah proses penurunan sifat-sifat tertentu dari suatu generasi ke generasi lain dengan perantara sel benih. B. Faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar manusia dapat digolongkan kepada dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah lingkungan makhluk tidak bernyawa seperti batu, air, hujan, tanah, musim yang disebabkan oleh iklim karena peredaran matahari dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan makhluk hidup yang bernyawa terdiri dari 3 jenis, yaitu lingkungan nabati atau lingkungan tumbuhan, lingkungan hewani, dan lingkungan manusia secara kehidupan manusia termasuk sosial, budaya, dan spiritual. C. Faktor diri. Guru harus memahami faktor diri yang merupakan faktor kejiwaan kehidupan seorang anak. Faktor-faktor ini dapat berupa perasaan, dorongan untuk berbuat atau motivasi, dan intelijensi, sikap, kemampuan berkomunikasi, dan sebagainya. Hal ini juga akan berpengaruh dalam tindakan anak sehari-hari. 2. Aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran orang dahulu terhadap ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya. Yang pertama, aliran empirisme. Tokoh perintis ini adalah seorang filsuf Inggris bernama John Locke tahun 1704 sampai 1932 yang mengembangkan teori tabula rasa, yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Menurut pandangan empirisme, pendidik memegang peranan yang sangat penting sebab pendidik dapat menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. B. Aliran nativisme. Schopenhauer berpendapat bahwa bayi itu lahir sudah dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Oleh karena itu, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir dan wataknya tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan. C. Aliran naturalisme. Aliran naturalisme ini dipelopori oleh seorang filsuf Prancis, J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Aliran ini juga disebut negativisme, karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Yang terakhir yaitu aliran konvergensi. Aliran konvergensi ini dirintis oleh aliran
William Stern pada tahun 1871 sampai 1939. Seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan yang buruk. Nah, itulah tadi beberapa pemaparan materi tentang Animal Educandum pada anak sekolah dasar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan, saya juga memohon maaf karena yang salah berasal dari saya dan yang lebih itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya pemaparan materi tadi, berakhir pula pemaparan materi saya pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.